kelihatan karena malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jimso. Jimso. Terima kasih sebelumnya ya, banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya ketua cabang, dewan perwakilan dan sesepuh-sesepuh sekaligus warga ataupun siswa yang dari Cirebon maupun dari wilayah lain. Saya selaku pengurus ataupun panitia yang mengadakan lari-lari ini dan sekalian latihan bersama di Indramayu di Pantai Karangsong. Untuk warga-warga ataupun pendekar dari Cirebon, apa ada yang mau disampaikan ataupun wejangan untuk siswa ataupun warga-warga yang lain? Saya persilakan Pak Masno, saya persilakan untuk mengisi acara. Sini aja. Punten ya, yang saya belakangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur dulu bahwa kesempatan hari ini memberikan umur panjang, kesehatan, serta kesempatan sehingga bisa latihan bersama. Dan alhamdulillah kami rombongan dari Cirebon bisa menghadiri dan hadir di tempat ini bersama teman-teman saudara-saudara yang ada di Indramayu sini. Ini merupakan salah satu karunia dan nikmat yang harus kita syukuri. Yang kedua, terima kasih sambutan maupun tanggapan dari pihak tuan rumah Indramayu, Mas Yuda dan rekan-rekannya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kami disambut, diterima dengan baik, bahkan kami diundang. Ini menunjukkan satu bukti bahwa Indramayu masih mengakui saudara betul dengan Cirebon. Begitu juga sebaliknya. Cirebon karena diundang, ini suatu kewajiban hukumnya, wajib untuk menghadiri apabila memang tidak ada uzur atau halangan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Maka dari itu kami, khususnya kami ya, atau saya betul-betul datang ke Cirebon dengan satu niat tujuan ibadah. Mudah-mudahan semua ini menjadi aktivitas ataupun kumpulan, termasuk kumpulan atau latihan yang manfaat nanti. Amin. Jadi semuanya tentu tidak banyak saya menyampaikan intinya ya. Latihan ini jangan sekedar menjadikan dalam memori kita ini dokumentasi saja. Dalam latihan hari ini atau di tempat ini, di tempat pantai mana ini? Karangsong Indramayu. Di sini luar biasa. Pertama kita ucapkan Allah salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum yang ada di pantai Karangsong ya, Indramayu ini. Mudah-mudahan beliau-beliau atau sesepuh ini sepuhnya khususnya yang sudah dipanggil mendahului kita semua, para ulamanya yang di Indramayu, khususnya kepada almarhum Saleh yang ada di Indramayu. Mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, arwahnya diampuni semua dosanya dan tentunya ditempatkan di tempat yang layak tentunya menurut amal dan ibadahnya. Semuanya yang saya cintai, ini saya ingin menyampaikan karena saya sebagai dipercaya ya, saya tidak merasa bisa tapi saya baru dipercaya sebagai Dewan Kerohanian yang ada di Cirebon, Jawa Barat. Ingin memberikan satu ataupun beberapa kalimat atau beberapa kata supaya kita ini satu optimis atau yakin. Saya kepingin khususnya Cirebon, umumnya lagi merembet ke Indramayu, IKS ini sekali lagi bukan sekedar aktivitas kumpulan atau komunitas atau sekedar organisasi yang tanda kutipnya yang penting saya ikut. Itu jangan sampai cukup di situ. Tapi setidaknya kita sebagai warga IKS maupun siswa-siswi bahkan pendekar ini bisa
ada logonya tersendiri. Logo apa itu yang dimaksud? Logo ini yang dimaksud adalah ada citra tersendiri, khususnya kita ini menempati daerah mana, gitu ya. Jadi kalau kita memang mencintai tanah kita punya falsafah atau kita punya prinsip di mana langit kita junjung, disitulah bumi kita injak, atau di mana bumi kita injak, disitulah langit kita junjung. Apa artinya? Kalau kita menempati daerah manapun, kalau saya di Cirebon ya, kalau saya asli umpama nih, saya dari Solo atau Wonogiri, tetap saya akan mengharumkan nama Wonogiri. Karena kaki saya menginjak di kota Wonogiri, saya dipayungi langit di langit Wonogiri. Akan saya harumkan dengan cara saya. Tentunya positif. Sekarang saya merantau mencari ilmu di Cirebon, saya harus mengharumkan nama baik kota Cirebon. Sekarang saya menginjak di Indramayu, saya harus memperjuangkan nama baik Indramayu. Saya tidak mau Indramayu dikotori oleh siapapun, oleh oknum-oknum siapapun. Itu prinsip kita. Coba kita bayangkan, kalau kita orang Cirebon atau kita orang Indramayu, kita lahir di Indramayu, meneteskan darah, meneteskan kawah, meneteskan nanah, meneteskan air mata di tanah Cirebon, di tanah Indramayu ini, punten, di tanah Indramayu. Terus akhirnya kita makan dari buminya Indramayu. Dari apa itu? Dari padi yang kita tanam, dari singkong yang kita tancapkan. Akhirnya kita berak, ngotori tanah Indramayu. Terus Indramayu dikotori oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu dengan orang-orang yang maaf tanda kutip di sini, orang yang nggak benar. Masa kita akan terima? Kan tidak terima tentunya. Begitu juga lah saya yang ada di Wonogiri, kalau saya menginjak di Jakarta ya saya akan bertaruh nyawa untuk mempertahankan atau menjaga nama baik Jakarta dan seterusnya. Di mana bumi kita injak, di situ langit kita junjung. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah memahami semua itu, saya yakin kalian, saya khususnya akan hati-hati dan akan selalu mempunyai tanggung jawab tersendiri. Tidak sekedar ikut-ikutan apapun yang kita ikuti, tapi kita punya beban tanggung jawab, punya tugas, walaupun orang lain nggak tahu, gitu loh. Jadilah seperti sosoknya ulama, sosoknya kiai, seperti wali. Beliau menjadi sebagaikan tanah. Nah, wong Jawa ki para wali itu bagikan lemah. Lemah itu tanah. Diidoni yo meneng wae, gelem diidek-idek yo meneng wae, diisingi yo meneng wae, dibiraki meneng itu kencingi diam. Itu tanah. Setelah dikotori, ditanami padi lagi. Kan nggak tahu diri itu manusia itu. Artinya padinya dimakan. Ibarat seperti itu. Apa yang saya maksud? Seorang guru, seorang wali, seorang ulama, seorang kiai itu luar biasa ilmunya. Arifnya itu luar biasa. Maka dari itu kita khususkan bahwa siapapun yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, ini kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat kita di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita inginkan malam ini. Dari apa itu? Dari segi anak yang masih sekolah. Mudah-mudahan kita, khususnya yang masih sekolah ini, mudah-mudahan apabila memang pola pikirnya, EQ-nya masih susah terbuka, malam ini kita nanti berdoa. Mudah-mudahan EQ-nya terbuka menjadi anak yang cerdas. Amin. Bagi remaja-remaja mungkin, baik putra maupun putri yang belum mempunyai pekerjaan, kita berdoa di tempat ini. Mudah-mudahan mendapat kerjaan yang halal dan thayyibah. Amin. Bagi pemuda-pemuda yang sudah tumbuh dewasa, yang sudah waktunya menikah dan berumah tangga, yang belum mempunyai jodoh apalagi pacar, insya Allah malam ini kita berdoa. Mudah-mudahan dimudahkan jodohnya. Amin. Dan tentunya yang soleh dan soleh. Mari kita awali dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan leluhur siapapun yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu yang ada khususnya di pantai Karangsong ini mendengarkan. Saya yakin mendengar. Karena apa? Beliau itu yang meninggalkan kita adalah jasadnya, tapi ruhnya tetap hidup. Yakin ya? Ruhnya itu hidup. Kenapa disebut mati? Karena perpisahan jasad dan ruh. Kenapa disebutkan meninggal dunia? Karena jasadnya sudah nggak terpakai, ditanamkan di pusaran tanah atau di kuburan, hancurlah itu. Tapi ruhnya itu nggak bisa dihancurkan. Karena ruh itu ciptaan Allah
semata-mata hanya Allah. Jadi rohnya itu hidup, ya memang beliau masih hidup gitu loh. Makanya kita berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita ini dikabulkan ya. Bila hadir khusus dari Saleh Indramayu, jadi khusus yang ada pantai Karangsong. Ya Allah, semoga kami yang hadir di sini, khususnya warga maupun pendekar IKSP Ikras Sakti, bahkan yang belum menjadi warga, khususnya semua yang hadir di sini, yang menginjak tanah ini, ya Allah, semoga Kau berikan kesehatan lahir dan batin ini. Kau kabulkan permintaan kami yang baik, ya Allah. Engkau punya rencana yang tidak kami sangka-sangka. Engkau punya rencana yang baik tentu untuk kami, belum tentu kami baik untukmu, ya Allah. Ya Allah, kami yakin kami penuh dosa. Kami yakin kami penuh salah. Kami yakin sering menyakiti hati satu dengan yang lain. Kami yakin kami sering ngomongin satu dengan yang lain. Kami sering mengakui bahwa kami merasa yang terbaik dan teman kami kurang lebih baik. Kami sering mengatakan kami ini yang paling hebat, teman saya kurang hebat. Kami sering menonjolkan dada pada diri teman-teman kami bahwa kami ini orang paling kuat. Ya Allah, kenapa kami selalu dipercaya? Kenapa di pandangan mereka kami hebat? Karena Engkau belum menunjukkan aib kami, karena Engkau belum membuka kekurangan kami. Seandainya Engkau membuka aib-aib kami, mereka pasti akan lari dari kami, akan jijik pada kami dengan kotoran-kotoran yang kami buat. Jadikan di tempat ini, mulai detik ini, kami menjadi manusia yang lebih baik dari hari-hari yang lalu. Menjadi hari yang selalu istiqomah dalam ibadah. Bila Engkau menjemput kami dimanapun dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, kabulkan semua doa-doa kami. Ya Allah, kami mendoakan pada beliau-beliau, khususon kepada leluhur-leluhur, baik sesepuh ini, sepuh cikal bakal yang ada di pantai Karangsong ini. Semoga beliau ketempatan di tempat yang layak. Kabulkan doa kami, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini insya Allah malaikat-malaikat ada di sekitar kita, dan insya Allah karena kita mendoakan ya, mendoakan yang baik, tentu kita pun akan mendapat hal yang baik. Gitu ya. Dan yang selanjutnya saya menawarkan, bukan saya merasa bisa tidak, karena saya di sini kita semua ini berhadapan atau ketemu langsung dengan ketua kita, Bapak Subanda. Pasti namanya ketua itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Kalau bila mana memang saya diizinkan di sini untuk membagikan ilmu, saya cuma ingin menawarkan apa sih yang bisa saya bantu, apa sih yang bisa saya perbuat untuk kalian. Saya akan siap melakukan apapun selama saya bisa. Kalaupun bisa saya praktekkan, akan saya praktekkan. Kalau nggak bisa saya praktekkan, akan saya menjadikan PR nantinya. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti waktu yang singkat ini, karena kami tidak lama-lama di sini, karena tadi ada orang tua dari siswa kami telah dicari orang tuanya, atau dingengen lah gitu, di arep-arep, ditunggu-tunggu gitu. Ya namanya orang tua khawatir pada anaknya, apalagi yang cewek. Jadi tanggung jawab kami supaya tidak timbul fitnah di belakangnya. Dan yang terakhir, mari saya kasih kesempatan dan tolong kalau bisa ya tetap seperti ini dan seterusnya, dari regenerasi ke generasi. Mas Yuda dan seterusnya perkenalkan itu sejarahnya yang di yang ada di Cirebon, yang ada di Indramayu, bahwa kami kenal A, kami kenal B, kami kenal C. Itu tidak menunjukkan apa ya, seperti kok nggak kenal gitu loh. Kalau sering kita kasihkan sejarah-sejarah seperti itu, nanti anak-anak kita, generasi kita ini akan, oh iya Mas Yuda kenal Pak Ganda loh, oh iya, terus itu kenal Mbah No, Mas No loh, oh iya, terus dan seterusnya. Dan alhamdulillah sampai tadi ya, saudara tua kita ini merupakan anak didik juga adik perguruan saya di tahun 94. Ini Mas Jeki, ini jauh-jauh dari Bali, cuma saya ajak konser di warung saya, terus akhirnya saya ajak ke sini, dan kami alhamdulillah 2 hari 2 malam bahkan belum tidur sampai detik ini. Makanya ini rasa apa ya, saya tidak menyesal, dan saya tidak akan menyesali dengan saya datang ke sini. Nama saya bangga, belum tentu saya masih ada umur panjang nantinya gitu. Makanya ini suatu momen yang tepat. Sekali lagi monggo untuk adik-adik, baik yang warga
bukan berarti saya sok bisa, maupun yang belum warga atau bahkan yang silakan mau bertanya soal apa, kami kasih kesempatan Mas Yuda untuk memberikan awalan pembicaraan atau pertanyaan, atau langsung yang lain. Itu yang lain yang mau tanya. Mumpung ketemu. Mumpung ketemu nih untuk siswa Indramayu. Jarang-jarang ketemu loh ini. Ayo. Tanya apa aja bebas. Tanya apa aja bebas ini. Mumpung beliau bisa hadir ini. Jarang soalnya. Nah, Indramayu ya. Baik latihan maupun dalam masalah rumah tangga, Pak. Ya. Gak apa-apa, nanya-nanya aja. Untuk Indramayu. Ya. Gak apa-apa. Yang pengen ditanyakan. Sesuatu yang konyol, nggak apa masalah. Tuh, Selama saya bisa jawab. ganteng-ganteng ini. Semangat. Gerakan FIFA, gimana caranya, apa. Waktunya terbatas. Indramayu. Ini dari Cirebon. Cirebon ya. Ada yang tanya? Cirebon. Mas Edwin kemarin katanya mau bikin. Cewek-ceweknya ini ya, Cirebon. Belum ada nggak? Ini dari Cirebon. Cirebon juga. Semangat ya. Iya. Diambil yang nanya. Oh ya, silakan. Saya mau tanya. Agak keras. Saya Alfia mau bertanya. Nah, seandainya saya melatih di suatu daerah, di situ belum ada IKS. Belum ada IKS sama sekali, terus saya buka tempat latihan di situ. Tapi siswanya ini males. Nah, udah saya sekuat tenaga gitu. Semisalnya saya bantu. Itu nggak ada biaya, apa orang tua nggak diizinin, saya tetap bantu sampai dia bisa ikut IKS. Tapi pada akhirnya siswa itu menyerah. Nah, sebagai pelatih, kita sebagai pelatih tugasnya gimana itu cara menyikapinya. Nah, agar siswa itu kembali lagi ke IKS itu gimana? Baik. Mbak Alfia ini punya wacana atau punya cita-cita ya di satu daerah yang belum ada IKS-nya. Terus Mbak Alfia ini membentuk di situ satu acara di IKS, akhirnya adalah 1, 2 dan sekian orang. Sampai akhirnya Mbak Alfia ini mau rela mengorbankan sampai mengesahkan IKS seandainya anak itu tidak bisa pengesahan dikarenakan ekonomi, mungkin seperti itu. Nah, terus sampai akhirnya anak itu mentok-mentok akhirnya pamit mundur, lengser atau keluar gitu toh. Terus bagaimana langkah Mbak Alfia atau apa sih tugas saya atau gimana saya ini gitu toh? Ya jawaban cuma simpel. Jawabannya apa? Sudah gugur semua. Apa tuh maksudnya gugur? Udah, Mbak Alfia sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, kalau memang itu sudah berusaha semaksimal mungkin, terus hasilnya itu tidak bisa dipaksakan, ya kita nggak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa. Ya, seharusnya kita memang harus lebih tahu. Pertama masuk itu karena paksaan, masuk karena ancaman, masuk itu karena sendiri atau rongrongan, atau cuma kepengen saja. Nah itu dasar pondasi yang pertama. Kalau sudah tahu, ya itu kita nanti bisa menyimpulkan minimal ya. Kalau sudah pasti yakin dengan kemauannya sendiri, niatnya sendiri, akhirnya mundur, itu pasti ada masalah. Nah, kita tidak harus semua tahu masalah orang ya, apalagi kalau menyangkut dengan aib keluarga. Kita tidak boleh harus tahu, tidak harus. Kalau memang anak itu ada sesuatu yang disembunyikan, ya udah itu haknya beliau, haknya dia untuk menutupi aibnya, umpama itu aib. Kalau memang tidak aib, dia langsung menyebutkan secara jelas karena saya nggak punya duit Mbak, umpama, atau uang untuk hal itu. Terus Mbak Alfia sudah menawarkan hal itu, akhirnya dia tidak mau. Ya saya yakin pasti dia punya alasan tersendiri. Dan tugas kita sudah tidak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa karena ini apalagi organisasi ya. Memang begini loh. Memang IKS itu bisa apa? Falsafah IKS itu apa? Siapa yang ngafal falsafah IKS? Bukan. Falsafah IKS adalah akan dapat patah tangannya, dapat patah kakinya, tapi tidak dapat ditaklukkan selama tidak patah IKS-nya. Warga IKS bisa patah tangannya. Warga IKS bisa patah kakinya. Tapi warga IKS tidak bisa patah, dikalahkan atau dipatahkan oleh siapapun, oleh musuh, selama tidak patah ke IKS-annya. Nah, seperti itu.
orang hidup, maaf ya, orang hidup itu kita pernah lihat nggak di jalan, di pasar atau di rona kehidupan ini bahwa ada yang nggak punya tangan satu terus masih bekerja, ada nggak? Nggak punya kaki dua masih bisa bekerja, ada nggak? Ada. Nggak punya mata tapi dia berusaha untuk mencari nafkah, ada nggak? Ada. Karena apa? Semangatnya gitu kan? Coba orang komplit nih, tangan ada, kaki ada komplit, mata jelas melihat, kaki jelas gagah, nyangga tubuhnya, tapi dia nggak bekerja karena semangat hidupnya